jumpa lagi bersama saya Dr. Resta Murti Wibowo. Di hari ini pagi cerah, indah pemandangannya ya. Saya akan berusaha menguraikan dan menjelaskan tentang diabetes mellitus ya. Jadi diabetes mellitus besok tanggal 14 November ya, mungkin pada saat saya launching YouTube ini atau berita ini atau yang saya sampaikan ini adalah sedang berlangsungnya hari diabetes ya, tanggal 14 November. Dimana kalau kita lihat tentang diabetes mellitus itu sendiri, pasien biasanya kalau anda kata dokter, saya kok sering kencing ya, mudah lemah, mudah letih, mudah lesu, berat badan nambah kurus, padahal saya makan banyak, kemudian kita badan terasa tidak ada semangatnya, tidak ada energinya, malam hari sering kencing. Ya kalau memang didapatkan seperti itu, kita harus hati-hati. Itu kencing manis atau kita bilang diabetes mellitus. Nah, pasien pada saat diberitahu diabetes mellitus, mereka suka panik. Kenapa kita bilang panik? Karena diabetes mellitus adalah suatu kegagalan pada tubuh kita untuk dapat menggunakan gula darah yang melalui makanan ataupun minuman menjadikan suatu sumber energi. Ya, akan tetapi pada saat terjadinya kelainan kencing manis itu sendiri, ternyata pasien tersebut tidak dapat menggunakan energi itu dengan baik. Hal ini bisa diakibatkan oleh banyak hal. Yang pertama adalah adanya gangguan pada saat tubuh itu gagal untuk memasukkan gula pada darah masuk ke dalam sel-sel pada tubuh kita, atau kita sering mendengar dengan resistensi insulin. Ya, pada saat seperti itu, maka yang terjadi kadar gula darah pada tubuh kita akan sangat tinggi, tidak dapat digunakan dengan baik sebagai energi. Ya, kegagalannya akibat tidak dapat memproduksi insulin dari sel pankreas atau sel beta pankreas, sehingga mengakibatkan malfungsi untuk penyerapan glukosa pada tubuh kita sebagai energi. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Ya, kita makan banyak, kita minum banyak, ya, kemudian kita melakukan hal itu dengan baik gitu ya, olahraga yang cukup, tapi kok nambah lemas, energi kita habis ya. Kalau memang seperti itu ya, kita harus hati-hati, kita atur supaya kita tetap terjaga, jangan sampai menjadi suatu komplikasi pada diabetes mellitus ya. Komplikasinya banyak, pada gangguan mata, pada mudah terjadi katarak, ada gangguan retinopati diabetikum ya, mudah rontok pada rambut, kemudian pada tubuh kita malah akan terjadi kulit mudah terjadi infeksi, mudah kering ya. Kemudian kalau kita lihat badan semakin kurus ya, mudah jadi penyakit paru-paru, resiko penyakit kardiovaskular ya, sampai dengan gangguan ginjal yang itu terjadi akibat kelumpuhan pada sel-sel yang tidak dapat mendapatkan energi dengan baik. Nah, lantas bagaimana dok? Saya harus bagaimana? Ada beberapa pilar yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memahami tentang diabetes mellitus itu sendiri. Kita harus paham bahwa pada saat terjadi diabetes mellitus, maka kita harus fungsikan sel-sel pada tubuh kita untuk dapat menyerap gula darah itu dengan baik. Dengan bagaimana? Dengan pola makan yang baik, ya, diatur makanannya, ya, jangan terlalu banyak kadar glukosa, ya. Kemudian kita beraktivitas dengan baik ya, kemudian olahraga yang cukup ya, kemudian terakhir adalah menggunakan obat-obatan. Nah, pada saat seperti itu biasanya pasien tuh akan panik ya, mencari sumber-sumber yang lain atau alternatif yang lain, entah itu makanan, entah itu herbal, entah itu jalur alternatif yang singkat yang mempermudah terjadinya penyembuhan pada pasien dengan kencing manis. Ingat, paham bahwa pada saat kita terkena suatu penyakit kencing manis, berarti ada kelelahan, ada malfungsi pada bagian sel pada tubuh kita, yaitu pada pankreas, yang tidak bisa bekerja secara maksimal. Kita perbaiki supaya apa? Supaya kita dapat mengembalikan fungsinya seperti awal kembali. Ya, bukan berarti kita menyembuhkan penyakit ini, tapi kita mengkontrol penyakit ini. Ya, tidak boleh stres, makan yang baik, aktivitas yang cukup, olahraga yang cukup, kemudian obat-obatan kita lakukan, atau dengan herbal silahkan, ada banyak kok
Obat-obatan juga banyak yang diberikan oleh dokter. Bisa mungkin yang banyak kita kenal seperti golongannya metformin, ada juga glibenclamid, ada juga glimepiride ataupun glucosidone, bahkan sampai insulin. Herbal banyak juga. Walaupun ada suatu komplementer treatment atau penyakit atau obat tambahan yang dapat menyokong ataupun membantu terkontrol kadar gula darah. Ya, bisa dengan kayu manis, sambiloto. Ya kita bisa pakai. Ya, antioksidan yang lain, habatus sauda, itu bisa juga membantu untuk terkontrolnya kadar gula darah pada tubuh kita. Ya. Nah, selebihnya bagaimana? Pada saat kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah melakukan pola makan yang baik, makanan yang cukup baik, kita membatasi karbohidrat supaya tercukupi secara tidak berlebihan. Protein dicukupi, lemak juga dicukupi. Olahraga udah jalan-jalan, ya, obat juga dilakukan, alternatif medicine ataupun herbal juga sudah kita lakukan. Ya, sering kita melihat pasien mengecek gula darah sendiri, dicek gula darah, cetak sebelum makan, setelah makan. Ya. Dan mereka panik kok kadar gulanya tinggi. Mereka kurang paham apakah memang pada dirinya itu apakah mereka memang kurang terkontrol dalam gaya hidup yang baik ini, ataukah memang obatnya belum naik dosisnya. Ya. Satu lagi yang harus kita awasi adalah stres, rasa cemas, rasa ketakutan. Pada saat kita melakukan rasa cemas, rasa ketakutan, maka kita akan terjadi adalah peningkatan radikal bebas pada tubuh kita yang membuat hipermetabolisme. Terjadi gangguan imunitas pada tubuh kita, terjadi gangguan penyerapan gula dengan baik pada tubuh kita, sehingga kadar gula darah pada tubuh kita akan tetap selalu tinggi. Maka dari itu, saya tidak akan lelah menyampaikan kepada pasien-pasien saya untuk tetap menjaga tubuh kita, untuk tetap menjaga obat-obatan kita atau herbal-herbal kita, dan untuk tetap menjaga imunitas kita. Ya, menjaga dengan apa? Menjaga dengan semangat. Ya, tidak boleh takut, tidak boleh cemas. Kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar, dan kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia membantu kita untuk menjaga kesehatan pada tubuh kita selain kita sudah berusaha dengan perbaikan gaya hidup yang baik. Ya. Tidak boleh depresi, tidak boleh cemas, walaupun nanti memang di dalamnya akan ada rasa cemas karena memang gangguan dari diabetes mellitus itu sendiri, tetapi kita harus berusaha untuk memperkuat imunitas kita dengan pola pikir kita yang positif. Baik, sehat selalu, ya. Kita akan menjaga diri kita untuk lebih bermanfaat dan selalu bisa menjadi bugar. Sehat, bugar, dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. I get so weak in the knees, I can hardly speak, I lose all control, and something takes over me in the days. Your love so amazing, this is not a phase. I want you to stay with me, by my side. I swallow all of my pride, your love.